Saat tangan Raka tanpa sengaja menyentuh jari Ibu Sinta di meja makan malam itu, hanya 1 detik, tapi cukup untuk membuat jantung mereka sama-sama berhenti berdetak. Tidak ada yang berbicara, tapi tatapan mereka mengatakan sesuatu yang belum seharusnya dikatakan. Raka Adiputra, 29 tahun, pria kelahiran Surabaya, bekerja sebagai arsitek, pendiam, tapi pandai membaca situasi. Suami dari Dita, anak sulung Sinta. Sinta Widyaningsih, 47 tahun, ibu rumah tangga elegan yang sudah ditinggal suami sejak 5 tahun lalu. Karismatik, berpenampilan anggun, dan punya sisi emosional yang ia sembunyikan rapat. Dita Rahayu, 27 tahun, istri Raka, bekerja sebagai manajer pemasaran. Sibuk dan ambisius, cenderung menaruh fokus lebih banyak ke karier daripada rumah tangga. Malam itu hujan turun deras di Surabaya. Raka baru pulang dari kantor dan langsung ke rumah mertuanya di daerah Darmo, tempat ia dan Dita tinggal sementara sejak rumah mereka direnovasi. Ibu Sinta menyambutnya dengan senyum seperti biasa, hangat tapi penuh rahasia. Dita masih belum pulang. Raka duduk di meja makan, dan Ibu Sinta menyodorkan sup ayam panas. Tangan mereka bersentuhan, singkat, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. "Aku bikin sendiri supnya, biar badanmu nggak masuk angin," ucap Sinta, suaranya lembut. Matanya tak berpaling dari wajah Raka. Raka hanya mengangguk, tapi detik itu ada sesuatu yang bergeser di dalam dirinya. Ia mulai memperhatikan ibu mertuanya, lebih dari sekadar ibu dari istrinya. Ia mulai sadar betapa Sinta bukan hanya wanita dewasa yang matang dan elegan, tapi juga seseorang yang kesepian. Beberapa hari setelahnya, Dita harus dinas luar kota selama seminggu. Rumah itu hanya diisi oleh 2 orang, mereka yang tak seharusnya berbagi keintiman. Raka bangun pagi dan mendapati Sinta sudah ada di dapur, mengenakan daster panjang berwarna putih dengan rambut digulung santai. Mata mereka bertemu, tapi tak ada kata-kata. Hanya suasana yang semakin pekat. "Kalau kamu mau, sarapan udah siap," kata Sinta. Nadanya lembut, tapi menggoda, seolah penuh makna yang tersembunyi. Raka melangkah mendekat. "Duduk." Ia menatap wanita itu, lebih lama dari biasanya. Napasnya mulai berat. Sinta tahu tatapan itu, tatapan seorang pria yang mulai kehilangan kendali. Ia seharusnya menjauh, tapi ia tidak melangkah mundur. Ia tetap di tempatnya. "Sinta." Raka menyebut namanya pelan, bukan Bu, bukan Mama, tapi nama itu saja. Seperti memanggil seseorang yang setara, seseorang yang sedang ia inginkan. Dan ketika Sinta tidak membantah, tidak mengalihkan pandangan, saat itulah batas-batas mulai mengabur. Hubungan mereka dimulai bukan dengan ciuman, bukan dengan pelukan, tapi dengan percakapan panjang di malam hari, dengan tatapan yang menggantung, dengan diam yang mengandung banyak makna. Hari-hari berikutnya, mereka seperti menari di atas tali. Di pagi hari, mereka seperti keluarga biasa. Tapi di malam hari, mereka adalah 2 manusia dewasa yang menyadari kebutuhan, luka, dan kesepian masing-masing. Sinta mulai mengenakan parfum yang lebih tajam. Raka mulai pulang lebih cepat. Mereka tahu ini salah. Tapi kenapa terasa begitu benar? Apalagi ketika Raka mengaku bahwa selama ini ia merasa lebih dimengerti oleh Sinta daripada Dita sendiri. Sinta hanya terdiam malam itu, duduk di teras belakang rumah, mengenakan kardigan tipis sambil menyeruput teh jahe. Hujan masih turun rintik, udara Surabaya yang biasanya panas jadi lebih sejuk, seperti memberi ruang untuk perasaan-perasaan yang selama ini mereka tekan. "Aku nggak tahu harus ngomong ke siapa," kata Raka perlahan. "Tiap kali aku bicara sama Dita, rasanya kayak tembok. Dia sibuk terus, sibuk dengan dunia dia." Sinta menoleh. Ada tatapan sedih di balik matanya. Tapi juga ada sesuatu yang lain. Ia tahu ini berbahaya. Tapi hatinya
Hati seorang wanita yang sudah terlalu lama sendiri tak bisa menolak kehadiran pria muda yang memperhatikannya, bukan karena statusnya sebagai ibu dari istrinya, tapi sebagai dirinya sendiri. "Mestinya kamu ngomong ke Dita, bukan ke aku," bisik Sinta pelan, seolah hanya separuh hatinya yang ingin mengatakan itu, tapi ia tidak berpaling, ia tidak pergi, ia tetap duduk di situ. "Mungkin karena aku ngerasa, kamu ngerti aku lebih dari siapapun." Sinta menarik napas panjang. "Jangan ngomong kayak gitu, Raka." Tapi Raka tak menjawab, ia hanya mendekatkan diri. Tangannya menyentuh punggung tangan Sinta yang dingin karena udara malam. Kali ini, sentuhan itu dibiarkan terjadi, dibiarkan berlama-lama. "Aku kangen disentuh, bukan cuma secara fisik, tapi secara hati. Dan aku nemuin itu di kamu," lanjut Raka lirih. Sinta menutup matanya. Di usia 47, ia sudah lama tak merasakan degup seperti ini. Dulu, dengan suaminya, mungkin terakhir kali saat usia mereka masih 30-an. Tapi sekarang, dengan menantunya sendiri, "Kalau kamu terus kayak gini," suara Sinta nyaris bergetar. "Aku takut kita bakal jatuh." "Aku udah jatuh, Sin." Ia memanggilnya lagi tanpa embel-embel. Dan malam itu, tanpa mereka rencanakan, mereka tidak lagi bertarung melawan perasaan. Jari-jari mereka saling menggenggam. Napas mereka berpadu. Dunia di sekitar mereka seolah mendadak tak punya suara. Bukan karena nafsu, tapi karena kosong yang mereka coba isi dengan satu sama lain. Sejak malam itu, semuanya berubah. Mereka lebih hati-hati, tapi juga lebih nekat. Setiap pagi saat Dita menyiapkan berkas-berkas kerjaan di kamarnya, Sinta dan Raka saling bertukar pandang di dapur. Saat Dita menelepon dari luar kota, mereka duduk di sofa berdua, membiarkan lutut mereka saling bersentuhan. Raka tak lagi merasa seperti sekadar menantu, dan Sinta tak lagi merasa seperti sekadar ibu. Dan puncaknya datang ketika satu sore, saat Dita masih di kantor, hujan kembali turun. Rumah itu sunyi. Sinta sedang menyetrika baju di kamar depan. Raka datang diam-diam, berdiri di ambang pintu, memperhatikan tubuh wanita yang makin hari makin menguasai pikirannya. Sinta sadar dia sedang diawasi, tapi ia tidak berhenti. Ia melanjutkan gerakan menyetrikanya, perlahan, seolah mengundang, seolah berkata, "Kalau kau berani, datanglah." Raka mendekat. Ia tak bicara, ia hanya berdiri di belakang Sinta, menghirup aroma tubuhnya. Jantungnya berdetak cepat, dan Sinta akhirnya berkata, tanpa menoleh, "Kamu sadar nggak, kalau kamu makin lama di sini, aku bisa kehilangan kendali?" Raka menempelkan wajahnya di bahu Sinta. Tangannya menyentuh pinggang wanita itu. Sinta tidak menghindar. "Aku pengen kamu. Benar-benar pengen kamu." Dan sore itu, segalanya mulai pecah. Semua batas hilang. Mereka hanyut. Dan begitu mereka melewati garis itu, tidak ada jalan kembali. Sejak sore itu, setiap sudut rumah seperti menyimpan rahasia. Setiap suara langkah kaki membuat mereka waspada, tapi tidak cukup membuat mereka berhenti. Hubungan mereka bukan lagi tentang kebetulan atau khilaf. Sudah ada pilihan, sudah ada kesadaran. Sinta mulai berubah. Ia sering berdandan lebih rapi meski hanya di rumah. Lipstik merah muda yang selama ini tersimpan di laci mulai kembali ia gunakan. Parfum yang dulu hanya dipakai untuk acara keluarga, kini rutin ia semprotkan setiap sore. Raka pun tak lagi menyembunyikan ketertarikannya. Ia sering memeluk Sinta dari belakang saat Dita belum pulang, membisikkan kata-kata yang tak pernah ia ucapkan ke istrinya. Ia jadi sering pulang cepat, bahkan kadang pura-pura sakit demi menghindari kantor. Pada satu malam Jumat, hujan kembali turun, seolah alam tahu bahwa setiap hujan membawa mereka kembali ke awal. Dita lembur dan Sinta mengajak Raka makan malam bersama, hanya berdua. Sinta memasak rawon kesukaan Raka. Mereka makan di meja bundar dapur tanpa musik,
Hanya suara hujan dan sendok beradu dengan piring. Sampai kapan kita begini kah? Tanya Sinta tiba-tiba, suaranya pelan, hampir berbisik. Raka tak langsung menjawab. Ia menatap wajah wanita di hadapannya itu, wanita yang lebih tua dari dirinya, nyaris 2 dekade, tapi yang sekarang mengisi ruang paling dalam di hatinya. Aku nggak tahu, jawab Raka jujur. Yang aku tahu, aku nggak mau kehilangan kamu. Sinta menghela napas, matanya mulai berkaca. Kamu sadar nggak kalau Dita tahu dia bakal hancur? Aku tahu, jawab Raka lirih. Tapi selama ini aku ngerasa kita cuma hidup di dalam formalitas. Aku sama Dita bukan saling isi, kita cuman saling lewati. Sinta menunduk. Dalam diamnya, ia tahu Raka tidak salah. Ia juga tahu ini tak akan pernah mudah. Dan malam itu, mereka tidur di kamar yang sama, di ranjang yang bukan milik mereka, dengan rasa takut dan rindu yang menyatu jadi satu. Besok paginya, saat suara mobil Dita terdengar di halaman, Raka buru-buru kembali ke kamarnya. Sinta merapikan rambutnya, berdiri di dapur dengan ekspresi tenang, tapi dadanya sesak. Dita masuk rumah, memeluk ibunya. "Ma, aku kangen banget," katanya ceria. Sinta tersenyum, tapi tatapan matanya kosong. Dan di ujung koridor, Raka berdiri diam. Matanya memandang Dita, istrinya. Tapi hatinya tertinggal di pelukan ibunya. Hari-hari berikutnya berubah jadi permainan bayangan. Ada tatapan yang tak bisa dijelaskan. Ada keheningan yang makin padat. Sinta mulai terlihat lebih pendiam dari biasanya. Tapi saat mata mereka bertemu di ruang makan atau lorong rumah, semuanya kembali terasa menyala. Dita mulai curiga, bukan karena ia tahu, tapi karena naluri seorang istri mulai bekerja. "Kamu sekarang deket banget sama mama ya?" tanya Dita suatu malam. Saat mereka sudah di tempat tidur, Raka terdiam sejenak. "Ya, kan kita serumah, Dit," Dita menoleh. "Bukan cuma soal serumah, mama jadi sering masakin kamu, ngajak ngobrol kamu, bahkan kadang lebih perhatian ke kamu daripada ke aku." Nada suara Dita bukan marah, tapi penuh pertanyaan. Raka pura-pura tertawa kecil. "Kamu lebay, mama cuma perhatian aja." Tapi di balik selimut, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu Dita bukan bodoh. Ia hanya belum siap menerima kecurigaannya sendiri. Keesokan harinya, Sinta memutuskan untuk menjaga jarak. Ia tak lagi menunggu Raka di dapur. Ia sengaja pergi ke rumah tetangga lebih lama. Ia membatasi kontak mata, bahkan senyuman. Tapi Raka tidak bisa. Ia merasa seperti ditinggalkan. Seperti kehilangan sesuatu yang sudah terlanjur menjadi candu. Ia mengetuk pintu kamar Sinta malam itu. Perlahan, hanya 2 kali. Tapi cukup untuk membuat wanita di dalamnya gemetar. "Jangan, Raka." "Cukup." Suara Sinta pelan dari balik pintu. "Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu," bisik Raka, berdiri dalam kegelapan lorong. "Jangan matiin aku kayak gini." Pintu tidak dibuka malam itu, tapi esoknya Sinta tidak bisa menahan diri lagi. Ia menatap Raka lebih lama. Ia menyentuh lengannya saat lewat. Dan sore itu, ketika Dita pergi ke salon bersama temannya, Sinta menyerah. Mereka berdua di ruang tamu. Hujan, selalu hujan, turun deras di luar. "Kenapa kamu datang ke kamar aku malam itu?" tanya Sinta pelan, duduk di sofa, menatap ke jendela. "Karena aku ngerasa hidupku mulai ada artinya pas aku deket kamu." Sinta menoleh. Mata mereka bertemu, dan tak perlu kalimat selanjutnya. Raka menarik Sinta ke pelukannya, pelan, dalam, seolah ingin menyatu. Tangan Sinta bergetar saat menyentuh wajah Raka. Bibir mereka bersatu dalam ciuman yang penuh rasa bersalah, tapi tak bisa dihentikan. "Dita bisa pulang kapan aja," bisik Sinta di antara napasnya yang mulai tak teratur. "Aku nggak peduli." "Kamu harus peduli." Tapi Sinta tidak menjauh. Dan di sofa ruang tamu, di tengah suara rintik hujan yang mengiringi,
mereka kembali tenggelam dalam hubungan yang seharusnya tidak pernah ada. Namun kali ini, Dita pulang lebih cepat. Pintu depan terbuka cepat. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, Dita berdiri di ambang pintu dengan kantong belanjaan di tangan, tubuhnya basah oleh gerimis yang belum sempat reda. Sinta dan Raka langsung memantul dari sofa. Terlalu cepat, terlalu panik. Seolah mereka baru saja tertangkap basah melakukan sesuatu yang seharusnya tak terjadi. Dita sempat mematung beberapa detik. Ia melihat Raka berdiri terlalu dekat dengan ibunya. Rambut Sinta agak berantakan, napas mereka belum normal, ruangan terlalu hening. "Aku lupa dompet," ujar Dita datar. Tapi matanya menelanjangi ruangan, menelanjangi ekspresi mereka, menelanjangi apa yang tersembunyi. Tak ada yang menjawab. "Ma, kamu nggak apa-apa?" Suara Dita berubah, mencurigai. Sinta berusaha tersenyum. "Iya, cuman ngobrol sama Raka." Biasa Raka mengangguk cepat. "Kita lagi ngomongin rumah yang mau direnov." Tapi Dita tak menjawab. Ia hanya meletakkan dompetnya di meja, lalu keluar lagi, tanpa pamit, tanpa tatapan ke arah Raka. Malam itu, mereka makan malam bertiga, tapi tak satu pun dari mereka bicara banyak. Sendok hanya berdenting pelan. Tatapan Sinta ke arah Dita sangat berbeda, seperti seorang ibu yang tahu telah melukai anaknya, tapi belum siap mengaku. Setelah makan, Dita mencuci piring sendiri. Biasanya Sinta yang bantu. Raka duduk di sofa, memainkan ponsel, tapi pikirannya tidak di sana. Ia mendengar suara piring-piring beradu di dapur, sedikit lebih keras dari biasa, dingin, penuh kemarahan yang ditahan. Dan tengah malam Raka terbangun karena suara bisikan di dapur. Ia berjalan pelan, lalu mendengar suara Dita, sendirian. Ia sedang berbicara di telepon. "Aku rasa ada yang aneh, mereka beda. Mama dan Raka. Kayak bukan cuma mertua dan menantu." Darah Raka seperti berhenti mengalir. Ia mundur pelan, masuk kembali ke kamar. Jantungnya berpacu. Besok paginya, Sinta tidak keluar kamar. Pintu kamarnya terkunci. Dita juga diam, hanya menatap kosong ke layar laptopnya. Rumah yang dulunya ramai dan hangat kini berubah menjadi ladang ranjau. Setiap kata bisa meledakkan segalanya. Dan saat malam kembali datang, Raka menulis pesan untuk Sinta. "Kita harus bicara besok sebelum semuanya meledak." Sinta hanya membalas satu kata, "Iya." Tapi besoknya, bukan hanya Raka dan Sinta yang menunggu di ruang tamu. Dita sudah duduk di sana lebih dulu, lengkap, dengan tatapan yang tak bisa lagi disangkal sebagai curiga. Di depannya ada secangkir kopi, tapi bukan untuk diminum. Itu adalah penanda bahwa dia sudah siap. "Duduk kalian, sekarang aku yang mau tanya." Sinta menelan ludah, Raka diam, tapi semuanya terasa runtuh pelan-pelan. "Jawab aku jujur, kalian selama ini ada hubungan apa?" Dita duduk tegak di hadapan mereka, kedua tangannya memegang cangkir kopi dengan canggung. Raka dan Sinta saling berpandangan sejenak. Keheningan yang menggantung terasa begitu padat, seperti bom waktu yang siap meledak. "Aku tanya sekali lagi," suara Dita terdengar tegas. "Ada hubungan apa kalian berdua?" Raka membuka mulut, tapi kata-kata tak keluar. Mulutnya kering. Ia berusaha mencari alasan, tapi saat tatapan Dita mengarah ke Sinta, ia tahu bahwa ini bukan lagi soal pembelaan. Ini soal bagaimana semuanya akan terungkap. Sinta menarik napas dalam-dalam, matanya menatap anaknya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa begitu terluka oleh keputusannya sendiri. Ia tahu bahwa apa yang akan diungkapkan hari ini takkan pernah bisa diperbaiki. "Dita, aku minta maaf," suara Sinta bergetar, tetapi ia berusaha tetap teguh. "Tapi aku nggak bisa terus bohong." Dita tercengang. "Bohong? Apa maksudnya, Bu?" "Raka dan aku." Sinta berhenti sejenak, mencoba menata kata-katanya. Kami sudah melewati batas, sudah terlalu jauh."
Dita menatap ibunya, matanya membesar. Apa kamu bilang? Kamu dan Raka berdua? Suara Dita mulai pecah. Ini nggak mungkin, Ma. Kamu, ibu aku. Dia suamiku. Kamu nggak mungkin. Suaranya tercekat, menahan tangis yang ingin keluar. Raka berdiri, mencoba menenangkan suasana. Tetapi Dita menatapnya dengan kebencian yang jelas. Kamu mengkhianati aku, Raka. Kamu ada di sini karena aku yang bawa kamu ke rumah ini. Dan kamu malah main di belakang aku. Kamu nggak lebih dari orang pengecut. Sinta berdiri dan meraih tangan Dita, mencoba menenangkan anaknya. Dita, ini bukan salahmu. Ini semua karena keputusan kami. Raka tidak salah. Aku yang harus bertanggung jawab. Dita menyentakkan tangannya, menepis pelukan ibunya. Enggak, ini semua salah. Kamu nggak cuma menghancurkan pernikahan aku, tapi juga menghancurkan keluargaku. Kamu nggak ngerti, Bu. Suasana menjadi semakin tegang. Raka tahu ia harus mengambil langkah untuk berbicara, tapi bibirnya terasa terkunci. Dita, maafkan aku. Aku nggak tahu gimana caranya menjelaskan semuanya, tapi aku nggak pernah berniat menyakiti kamu. Sudah cukup. Dita berteriak, wajahnya merah karena marah dan kecewa. Aku nggak mau dengar lagi. Kamu nggak pantas jadi suami aku, dan kamu juga nggak pantas jadi menantu di rumah ini. Semua ini sudah cukup, semuanya selesai. Sinta merasakan hatinya remuk. Ia memandang Raka dengan rasa bersalah yang mendalam. Tapi pada saat yang sama, ia tahu tidak ada lagi jalan mundur. Mereka sudah terjebak dalam hal yang tak bisa diperbaiki. Dita, suara Sinta semakin lirih. Kita akan tetap berusaha memperbaiki semuanya. Aku akan berbicara lebih banyak, tapi aku mohon beri waktu. Dita menyeka air matanya yang mulai mengalir dengan wajah penuh amarah dan kekecewaan. Waktu? Kamu pikir kamu masih bisa minta waktu, Bu? Ini bukan masalah waktu. Ini masalah pengkhianatan yang nggak akan pernah bisa aku lupakan. Setelah beberapa saat penuh ketegangan, Dita berdiri dan bergegas menuju pintu depan. Tanpa menoleh lagi, ia melangkah keluar rumah, meninggalkan semuanya dalam kehampaan yang mendalam. Sinta dan Raka terdiam. Udara di ruang tamu terasa sesak. Maafkan aku, kata Raka hampir berbisik. Tapi Sinta tidak menjawab. Ia hanya duduk kembali di sofa, menatap kosong ke arah pintu yang tertutup. Di dalam hatinya, rasa bersalah memenuhi ruang yang dulu dipenuhi kehangatan keluarga. Kini, semuanya telah berubah. Jangan bicara dulu, Raka. Sinta berkata pelan, kita nggak bisa mundur lagi. Raka tahu, dan ia merasakan beban yang sama beratnya. Malam itu, mereka berdua terjebak dalam keheningan. Tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata penghiburan, hanya ruang kosong yang semakin membeku di antara mereka. Dita tidak pulang malam itu. Sinta dan Raka hanya menunggu dalam keheningan yang kian mencekam. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat untuk mereka berdua. Keesokan paginya, Dita tak ada di rumah. Hanya ada pesan singkat yang tertulis di layar ponsel Sinta. Aku butuh waktu sendiri. Aku nggak tahu apa yang aku rasakan sekarang, tapi aku butuh waktu. Jangan hubungi aku dulu. Sinta meremas ponselnya, tangannya gemetar. Ia tahu, ini bukan hanya tentang mereka lagi. Ini tentang keluarga yang hancur, tentang anaknya yang merasa dikhianati, tentang dirinya sendiri yang terjebak dalam kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Raka berdiri di dekatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin mendekat, memberikan kenyamanan, tapi tahu bahwa ini bukan saat yang tepat. Tidak ada yang bisa diperbaiki dengan kata-kata. Tidak ada yang bisa membuat semuanya kembali seperti semula. Haruskah kita menunggu? Tanya Raka akhirnya. Meskipun ia tahu jawaban Sinta. Sinta hanya menggelengkan kepala, air matanya menetes perlahan. Tidak ada yang bisa kita tunggu.
Ini sudah selesai, Raka. Kita sudah melewati batas yang nggak bisa kembali lagi. Hari itu, mereka berdua merasa seperti dua orang asing yang terjebak dalam rumah, yang dulu mereka kenal dengan begitu baik. Rumah yang kini terasa kosong dan sunyi, hanya ada kenangan yang menghantui mereka. Dita tidak menghubungi mereka lagi. Beberapa hari berlalu tanpa kabar, dan meskipun Raka ingin mencari cara untuk memperbaiki semuanya, ia tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Pada malam kelima setelah Dita pergi, Sinta duduk di ruang tamu, masih menatap pintu yang kosong, seakan menunggu sesuatu yang tak pasti. Raka duduk di sebelahnya, namun ada jarak yang tak terucapkan di antara mereka. Raka, suara Sinta pecah di udara malam itu. Kamu masih yakin dengan semua ini? Raka menatap wajah wanita yang kini ia anggap lebih dari sekadar ibu mertuanya. Semua yang terjadi, semua yang mereka lalui, membuatnya semakin yakin. Tapi di saat yang sama, ia juga merasakan perasaan bersalah yang begitu dalam. Aku nggak tahu, Sin. Aku nggak tahu bagaimana kita bisa mulai lagi. Sinta menunduk, tak bisa lagi menahan tangis yang sudah lama ia pendam. Aku nggak tahu juga, Raka. Semua yang kita lakukan, aku merasa. Aku telah menghancurkan banyak hal. Aku seharusnya nggak membiarkan semuanya berkembang seperti ini. Ini bukan hanya kesalahanmu, Sin, jawab Raka, meraih tangannya dengan lembut. Kita berdua yang membuat pilihan ini. Kita berdua yang berjalan terlalu jauh. Namun, meski mereka berbicara tentang kesalahan dan pilihan, perasaan mereka tetap saling terikat. Tidak ada penyesalan yang bisa merubah kenyataan bahwa di antara mereka ada hubungan yang lebih dari sekadar ibu mertua dan menantu. Ada kedalaman yang tak bisa dijelaskan, meskipun semuanya telah hancur. Sinta, suara Raka semakin lembut. Apakah kamu yakin ini yang terbaik? Sinta menatap Raka, matanya penuh kebingungan dan rasa sakit yang tak terkatakan. Aku nggak tahu lagi apa yang terbaik, tapi aku tahu aku nggak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku harus menghadapi kenyataan, ini memang salah. Dan malam itu, mereka berdua terdiam dalam keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa dijelaskan lagi. Tidak ada yang bisa diperbaiki dengan kata-kata. Ketika Dita pulang beberapa hari kemudian, Sinta dan Raka sudah memutuskan untuk berpisah. Sinta tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa bertahan lebih lama. Semua yang terjadi telah merusak segalanya. Tidak ada tempat untuk cinta seperti ini dalam keluarga mereka. Tidak ada ruang untuk perasaan yang salah di dunia yang penuh aturan dan batas. Beberapa bulan berlalu sejak hari itu, dan rumah yang dulu dipenuhi tawa kini terasa hampa. Dita telah pergi meninggalkan rumah, memilih untuk tinggal di apartemennya sendiri, jauh dari Sinta dan Raka. Ia berusaha untuk memulai hidupnya yang baru, meskipun luka itu belum sepenuhnya sembuh. Setiap kali ia melihat cermin, ia masih bertanya pada dirinya sendiri apakah ia sudah cukup kuat untuk melupakan semuanya. Sinta dan Raka, setelah keputusan yang pahit untuk berpisah, mencoba melanjutkan hidup mereka dengan cara masing-masing. Sinta kembali ke rutinitasnya yang sederhana, menjalani hari-hari di mana setiap detik terasa seperti pembelajaran dari kesalahan yang tak bisa diubah. Ia sering merenung tentang apa yang telah terjadi dan bagaimana ia harus terus menjalani kehidupan yang lebih jujur. Meski perasaan bersalah masih mengikat erat di hatinya, Raka, di sisi lain, mencoba membangun hidupnya kembali meski tak mudah. Ia mencari penghiburan dalam pekerjaan, mencoba menutup rapat luka-luka yang ada. Namun, ada ruang kosong yang selalu mengingatkannya pada Sinta. Sebuah hubungan yang tak pernah benar-benar selesai, sebuah perasaan yang terlalu kuat untuk dilupakan begitu saja. Mereka tahu bahwa jalan mereka mungkin tidak akan pernah bersinggungan lagi, namun kenangan akan selalu ada, tersembunyi di antara sekian banyak ruang yang tidak bisa mereka jelaskan.
Pada akhirnya, hidup terus berjalan, meskipun dengan cara yang berbeda. Dan meski tidak ada lagi kata-kata yang terucap, perasaan mereka tetap membekas, selamanya menjadi bagian dari sejarah yang tak akan pernah hilang.